Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Nosa di pembelajaran seni budaya kelas 9. Semoga anak-anakku kelas 9A sampai 9I selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa melaksanakan terus pembelajaran di PT SMPN 12 Gresik dengan baik. Baik anak-anakku, untuk kali ini Pak Nosa akan menjelaskan materi musik ya. Insyaallah ini jadi materi terakhir di semester ini. Silakan disimak. Tugasnya hari ini hanya menyimak video sampai selesai, lalu menuliskan nama kelas dan nomor absen di link YouTube atau di link video yang sudah saya berikan ini ya. Silakan langsung di komentar, tidak usah dikomentari apa-apa, silakan dituliskan nama kelas dan nomor absen saja ya. Untuk materi kali ini saya akan menjelaskan tentang lagu modern dalam sajian vokal grup. Jadi nanti kita belajar tentang vokal grup itu apa, ciri-cirinya bagaimana. Oke. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, kalian mampu mengartikan pengertian vokal grup. Lalu yang kedua, kalian mampu menyebutkan ciri-ciri vokal grup. Yang ketiga, kalian mampu menyebutkan langkah mengaransemen vokal grup. Yang keempat, kalian juga bisa menyebutkan komposisi aransemen dalam vokal grup. Jadi nanti kita bahas bersama-sama apa sih vokal grup itu, ciri-cirinya bagaimana, terus langkah mengaransemen vokal grup seperti apa, dan komposisi aransemen vokal grup seperti apa. Nanti saya akan berikan contoh khusus untuk yang nomor 4 ya. Silakan disimak. Semoga ilmu ini bermanfaat. Oke. Apa sih pengertian dari vokal grup itu? Jadi vokal grup anakku sekalian, kumpulan dari beberapa penyanyi yang tergabung dan menyanyikan lagu dengan ketinggian suara yang berbeda. Jadi anggota satu dengan yang lain mempunyai ketinggian suara yang berbeda. Nah, jumlahnya berapa? Nah, umumnya jumlah pada anggota vokal grup mempunyai anggota lebih dari 3 ya, lebih dari 3 orang. Jadi antara 3 sampai 10 orang ya. Jadi kalau dibandingkan dengan paduan suara, umumnya paduan suara itu lebih dari 10 orang. Tapi kalau vokal grup dia minimal 3 orang atau mungkin antara 3 sampai 10 orang. Ini mempunyai ketinggian suara yang berbeda-beda. Ada yang suara rendah, suara tengah, dan suara tinggi. Oke. Nah, ciri-ciri dari vokal grup itu ada beberapa, silakan disimak. Oke, yang pertama, ciri vokal grup yaitu mempunyai anggota antara 3 sampai 10 orang. Jadi bisa 4, bisa 5, dan seterusnya sampai maksimal 10. Oke. Untuk vokal grup umumnya boleh diiringi alat musik ya. Jadi bisa menggunakan alat musik pengiring keyboard atau piano atau gitar atau alat musik yang lain, ataupun tanpa alat musik. Nah, disebut dengan akapela. Jadi kalau tanpa musik, alat musik disebut dengan akapela. Jadi musiknya berasal dari suara anggota vokal grup itu sendiri. Oke, ciri yang ketiga, aransemen lagunya lebih bebas. Jadi bisa ditambahkan gaya musik yang lain dari lagu yang dibawakan atau berbeda dari lagu aslinya. Di aransemen bebas itu terserah dari pembuat atau pengaransemen lagu. Oke, berikutnya, karena ini vokal grup pasti terdiri dari beberapa suara. Jadi nanti ada suara rendah, suara tengah, dan suara tinggi. Nah, untuk pembagian suara itu biasanya ada jenisnya. Kalau perempuan sopran, mezzo sopran, dan
alto. Tapi kalau untuk yang pria biasanya tenor, bariton, dan bass. Ya, silahkan disimak di materi saya di penyanyi solo, solo ada di buku kalian juga ada, dicari. Oke, yang terakhir, vokal group tidak dipimpin oleh dirijen. Jadi cirinya vokal group ini tidak dipimpin oleh dirijen, berbeda dengan paduan suara. Dirijen ini berfungsi sebagai pemimpin yang ada di sebuah grup atau sebuah kelompok paduan suara. Oke, berikutnya aransemen vokal group. Ada beberapa langkah. Yang pertama, mencari melodi pokok dari lagu tersebut. Ya, jadi setiap lagu itu pasti mempunyai melodi atau melodi inti dari lagu tersebut yang membuat lagu itu mudah diingat atau mudah dikenali. Langkah yang kedua, mencari akord atau harmoni. Nah, mencari akord atau harmoni ini butuh biasanya bantuan dari alat musik pengiring atau seorang pemain alat musik, bisa pemain piano atau pemain gitar. Oke, langkah yang ketiga yaitu memecah suara. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di perempuan itu ada suara sopran, mezzo sopran, dan alto. Untuk suara tinggi sopran, untuk suara tengahnya mezzo sopran, untuk suara rendahnya alto. Untuk yang pria, untuk suara tingginya adalah tenor, untuk suara tengahnya adalah bariton, dan untuk suara paling rendah untuk suara pria adalah bass. Nah, setelah dipecah suaranya, nah ini memberi nada untuk setiap suara. Jadi untuk suara satu itu bisa disebut dengan suara sopran, suara dua suara mezzo sopran, dan seterusnya. Untuk yang ketiga, melengkapi semua suara dengan akord yang sudah ada. Jadi akord ini kembali lagi ke pengiring tadi. Jadi kalau misalnya pengiringnya adalah pengiringnya bermain gitar, nah disesuaikan dengan akord yang ada di gitar atau akord yang ada di piano kalau memang pengiringnya adalah pemain piano atau keyboard. Oke, lanjut berikutnya anak-anakku sekalian. Nah, ini komposisi aransemen. Komposisi aransemen ini bisa berarti urutan dasar dari mengaransemen vokal group. Nah, tapi ini urutan ini tidak serta merta urutan yang pakem, jadi bisa dibolak-balik ya. Tapi setidaknya ada bagian-bagian ini. Oke, silakan disimak dulu. Oke, intro. Nah, yang pertama itu intro, yang kedua bagian utama lagu. Nah, ini bagian lagunya juga bisa diimprovisasi. Interlude itu bagian tengah ya, bagian tengah tapi khusus untuk jeda musiknya ya. Terakhir ada namanya koda. Jadi urutan ini urutan dasarnya. Jadi kalau misalnya mau diubah, nah itu juga bisa. Tapi yang untuk gampang diubah adalah yang bagian tengah ya, bagian utama, dan interlude ini bisa di atur ulang lagi. Nah, oke, saya jelaskan satu persatu. Untuk intro, apa sih intro itu? Nah, intro yaitu pembuka, bagian awal lagu sebelum masuk lagu inti atau lagu bagian utama. Biasanya bisa berupa iringan alat musik atau suara vokal sebagai awalan lagu. Jadi istilahnya pembuka dari sebuah lagu itu disebut intro. Bisa berupa musik atau suara yang di aransemen sedemikian rupa untuk mengawali sebuah lagu. Oke, berikutnya bagian utama. Nah, bagian utama lagu yang diimprovisasi ini ada beberapa, ada dua, paling enggak bagian intinya ada dua. Jadi bagian inti sebuah lagu itu ada dua. Yang pertama verse. Verse ini apa? Bagian paling awal dari lagu. Nah, verse itu juga ada bagian verse 1, verse 2 ya. Jadi
bagian awal lagu itu bisa berarti bisa verse 1, verse 2, verse 3. Itu bagian dari awal lagu bisa ada beberapa verse itu sama dengan versi atau bagian awal lagu. Oke. Yang kedua, untuk bagian utama ada chorus atau ref, yaitu bagian tengah atau bagian yang paling mudah diingat dari sebuah lagu. Jadi setiap lagu umumnya itu pasti ada bagian chorus atau ref. Dia pasti menjadi istilahnya bagian dari lagu yang paling mudah diingat dari sebuah lagu. Ya. Berikutnya interlude. Nah, interlude ini adalah jeda atau bagian kosong pada lagu layaknya seperti intro. Jadi biasanya interlude ini berupa jeda lagu kosong, akan tetapi interlude berada di tengah-tengah. Jadi kalau intro di depan, kalau interlude itu di tengah. Jadi musik yang ada di tengah biasanya, atau jeda yang ada di tengah. Nah, umumnya interlude ini bisa diisi dengan melodi lagu dari alat musik yang memungkinkan penyanyi beristirahat sejenak. Ya, jadi tidak terlalu bosan. Jadi ada jeda atau bagian kosong di tengah-tengah lagu yang diisi oleh melodi lagu. Nanti saya akan tunjukkan dari video yang sudah saya siapkan. Nah, berikutnya koda. Nah, koda ini bagian akhir. Nah, disebut juga ekor, yang berisi nada atau syair untuk menutup lagu. Jadi setiap lagu itu pasti punya kodanya sendiri-sendiri atau ekor atau endingnya sendiri-sendiri. Jadi ini juga bisa dikreasikan sesuai dengan selera pengaransemen sebuah lagu. Oke. Untuk lebih jelasnya silakan disimak video berikut ini.
dari contoh video vokal group, terutama untuk pembagian komposisi aransemennya. Semoga video itu bisa memberikan paling tidak pengetahuan sedikit tentang vokal group untuk kalian. Oke, untuk materi ini cukup sekian. Saya ingatkan untuk kalian segera tuliskan nama, kelas, dan nomor absen di link komentar di bawah. Untuk pertemuan mendatang silakan dikerjakan tugas dari saya. Ditunggu saja untuk pertemuan berikutnya 2 minggu lagi, persiapan untuk ulangan harian. Sekian dari saya, terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.